yang baik karena kami mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap hati kami untuk memahami, mengerti firman Tuhan, dan kami buka hati seluas-luasnya supaya kami dapat memahami lebih dalam dimensi Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Salam. Nanti nggak ada makan malam ya. Ini suara lemas sekali nih. Salam. Kurang mantap. Salam. Salam ibu-ibu. Ini nenek-nenek semua ini, gak ada suara ibu-ibu. Salam ibu-ibu. Salam bapak-bapak. Salam anak muda. Puji nama Tuhan. Bilang dulu kiri kanan. Kananmu bilang dulu, saya bahagia melihat wajah. Makanya kalau agak lapar jangan kelihatan lapar, supaya tetangga kita tetap bahagia. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, satu yang luar biasa kalau bisa sampai hari ini saya bisa melayani, dan juga kepada Pak Gembala dan Ibu yang memberikan jadwal. Itu hal yang luar biasa, dan juga kepada kita semua yang luar biasa di sini. Karena kenapa? Inilah ibadah yang selama saya pelayanan di mana-mana, ini yang spesial. Lebih daripada super mie spesial. Karena waktu lapar super mie spesial membayang-bayangi. Dan terima kasih juga Pak Alex, sesi ketiga masih ada tenaga puyung hai. Baik, yang menjadi tema kita pada kesempatan ini yaitu berjalan bersama Tuhan. Saya ambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Saya baca mulai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Mazmur sangat terkenal, bahkan ada nyanyiannya. Dan memang kalau kita nyanyikan pujian ini sangat luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. Nah, Mazmur Daud ini adalah sebuah perjalanan, sebuah pengalaman Daud. Bagaimana Daud sejak dipanggil dari padang rumput Efrata, yang jauh dari perhatian seluruh umat manusia, bahkan bapaknya sendiri meragukan kemampuan Daud. Dia hanya menjaga domba di padang rumput Efrata dalam kesendiriannya, sampai dia menjadi raja yang hebat, yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Dan inilah salah satunya Mazmur Daud. Inilah suatu perjalanan, satu perjalanan yang ditempuh oleh Daud sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, saya percaya perjalanan hidup kita ini ada identiknya dengan Daud. Cuma Daud adalah raja, kita adalah rakyat biasa. Orang-orang yang dipanggil jemaat yang raja dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau kita berbicara berjalan bersama Tuhan, berarti kita harus mengerti apa itu berjalan. Berjalan secara singkat yaitu orang bergerak, berpindah dari satu tempat
ke tempat yang lain. Kalau kita percaya sama Tuhan, artinya kita berjalan bersama Tuhan. Sesuai dengan tema kita, berjalan bersama Tuhan. Berarti semua kita di sini sedang berjalan. Dan dalam sebuah perjalanan ada berbagai-bagai masalah. Dan makin panjang, makin jauh kita berjalan, makin kita membutuhkan Tuhan. Semakin kita panjang perjalanan kita, semakin kita butuh tuntunan Tuhan. Saudara, semua kita di sini tidak ada yang begitu lahir jepret itu langsung lari maraton pulang. Tidak ada. Kita dilatih, diajari oleh orang tua kita untuk berjalan. Saya dulu waktu saya bayangkan adik saya yang bontot diajari berjalan, saya melihat luar biasa orang tua saya yang pada awalnya hanya bayi yang tidak bisa ngapa-ngapain, hanya oeng-oeng, boro-boro mau berjalan. Nah, waktu adik saya lahir, saya lihat orang Batak itu dipegang tangannya dua-duanya, ta. Dari tata dia dilepas jalan begini, terbalik saudara. Itu ada besek-besek, bengkak-bengkak itu baik, tapi tetap dilatih terus sampai dia bisa berjalan. Nah, kita anaknya ini sudah dilatih bisa berjalan, diajak orang tua bersama-sama jalan. Kita malas berjalan dengan dia. Kita lebih enak berjalan dengan teman-teman kita. Itulah manusia. Nah, pertanyaannya sekarang, saya mengatakan tadi, semakin banyak kita, semakin jauh kita berjalan, semakin butuh pertolongan Tuhan bagi kita. Kalau saya tanya, saudara, sering nggak berjalan? Kemana saudara berjalan yang terakhir? Berarti yang berjalan di sini yang terakhir, kita di asrama ini. Kemana? Ke WC. Kira-kira waktu dari kamar saudara berjalan ke WC, saudara berdoa enggak? Tuhan, Bapa yang di surga, sertai jalanku ke kamar mandi. Gak perlu kan? Saudara jalan aja. Atau di rumah, saudara pergi ke Alfamart dekat rumah. Gak perlu saudara doa siapaan, Tuhan, sertai jalanku, saya mau belanja ke Alfamart, Indomaret. Enggak. Itulah perjalanan kita yang pendek. Pernah berjalan lebih jauh? Berjalan itu bukan hanya berjalan kaki, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Saya pernah berjalan dari yang dekat ke yang lebih jauh, yaitu naik motor. Saya pernah naik ojek. Orang Ambon tukang ojeknya. Begitu kita naik, Bang, saya ke kota A. Ya, naik katanya, saya naik. Dia digas, full gasnya itu. Wah, sampai motornya berngaung-ngaung. Bang, saya sudah jantungan. Iya bang, kan bayar 10.000. Nah maksudnya kalau 10.000 tanpa rem. Nah maksud harus tambah 5.000 supaya ada rem. Luar biasa. Sehingga saya berdoa setiap waktu dia gas sampai ke tujuan, saya berdoa syafaat, Tuhan tolong saya. Artinya semakin jauh kita berjalan, semakin membutuhkan Tuhan. Kemana lagi saudara? Pergi jauh, naik apa? Pernah naik pesawat? Saya pernah naik pesawat. Saya pernah naik pesawat ke Australia. Tidak nyampe-nyampe.
Saudara, di pesawat itu bukan seperti Metro Mini. Kalau rusak bisa parkir. Saya pernah waktu pulang ke Silangit, ke Siborong-Borong. Di Siborong-Borong itu cuaca begitu ekstrim. Jadi bisa karena cuaca yang begitu ekstrim, udah mau tinggal landas, mendarat, dia naik lagi. Saya tanya, kenapa naik lagi? Karena kalau kita mendarat bahaya. Kalaupun nanti kita mendarat, kita habiskan dulu bahan bakarnya. Saya makin jantungan. Semua sudah berdoa dan ternyata waktu kekelaman, waktu mengerikan, disitulah kita orang-orang yang kalau Kristen dia menyembah Tuhan dengan khusyuk luar biasa. Waktu lembah, waktu ada petaka, dia berseru-seru. Saya saudara sudah terbiasa mau petaka mau apapun selalu puji Tuhan. Nah, waktu kami mau mendarat ke Silangit, di samping saya opung-opung, kiri kanan opung juga. Semua sudah tua di samping saya. Waktu itu pesawat mau mendarat tidak jadi. Saya bilang puji Tuhan. Yang di samping saya di depan darah Yesus. Darah Yesus. Saya pikir orang berdarah-darah, ini pesawat apa hubungannya dengan darah? Kalau Tuhan Yesus bilang tidak ada perjanjian kita dengan pesawat, jangan sebut darah-darah, ibaratnya kan begitu. Dan di samping saya sudah berdoa melipat tangan, opung-opung dan gemetaran. Yang agama lain sudah menyebut segala pernak-pernik agama. Dan memang kalau ada masalah, kelihatan orang beragama luar biasa. Nah, waktu pesawat itu berputar-putar, menghabiskan bahan bakar, semua sudah teriak, seolah-olah mau mati. Hanya saya bilang haleluya. Saya bikin lagi agak enteng, haleluya. Itu opung lihat saya seperti lihat setan. Haleluya. Begitu berputar-putar mendarat, mereka ikuti ucapan saya. Puji Tuhan, haleluya. Begitu turun sama opung ini, opung, kenapa begitu tahu? Saya pertama saya belum pernah naik pesawat. Yang kedua, saya masih takut mati. Ternyata sudah tua masih takut mati. Saya bilang, udahlah, kau sudah tua, sekalian udah bagus kita mati sama-sama. Dia bilang, diam kau. Saudara, semakin kita makin jauh perjalanan kita butuh Tuhan. Sesuai dengan tema kita, berjalan bersama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, dalam perjalananmu itu, apakah kita, apakah saudara berjalan dalam rencana Tuhan? Dan kalau kita baca firman Tuhan, sebenarnya perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang setiap hari harus menjadi perjalanan yang surprise, yang mencengangkan setiap hari, yang membahagiakan setiap hari. Tapi ternyata banyak orang berjalan dalam kegagalan, dalam sakit hati, dalam kesedihan, tidak bergairah. Makanya saya bilang tadi, bilang kiri kanan, saya bahagia melihat wajahmu. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita orang percaya, wajah kita selalu menyala. Orang Medan bilang menyala, men, menyala.
mau apapun yang terjadi, saudara-saudara, Bapak Ibu, pasangan kita itu sudah menjadi itu perjalanan kita. Yang dari dulu dia akan berubah, dari bentuknya jelas sampai tidak jelas. Renungkanlah itu dalam hati dan berjalanlah dengan dia dan masuklah dalam rencana Tuhan. Nah, Daud dalam Mazmurnya ini yang ayat 4 saya bacakan tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Artinya saya mau fokus. Kenapa Daud mengatakan kegelapan? Iya sih, kalau kita kan sering berbahasa hiperbola. Pak Pendeta, saya sudah hancur, sudah habis-habisan, padahal belum apa-apa. Nah, Daud berkata seperti ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Itu versi Daud, mau mengutarakan bagaimana pergumulan Daud dalam kehidupannya, bagaimana dia dipilih menjadi raja. Kita tahu Daud, siapa Daud, tentang peristiwa Bathsheba. Dosa menciptakan dosa. Dan kalau kita baca Mazmur ini, segala dosa yang dilakukan Daud menimbulkan, mengadakan konsekuensi atas hidup Daud, walaupun Tuhan memulihkan kehidupan Daud. Saudara, dalam perjalanan kita ini, kalau kita tidak setia pun Tuhan mengasihi kita. Kalau kita melakukan dosa sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi ingat, konsekuensi dosa itulah menjadi kekelaman bagi kita. Untungnya dalam masa kekelaman perjalanan kita ini, untungnya ada Tuhan. Untungnya ada Tuhan menyertai kita, sehingga sesuai dengan tema kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, dulu saya pernah ke Australia. Waktu Jakarta gelap. Tahun berapa itu waktu Jakarta gelap? 1998 kalau tidak salah. Itu Jakarta mengerikan dan banyak pembantaian dan luar biasa dan penjarahan. Saudara, ada saya lihat waktu itu saya di Tanah Abang, ada pekerjaan, ada ibu-ibu hamil gendong kulkas 2 pintu. Saya lihat gendongannya ada di depan satu, tambah kulkas 2 pintu, bisa dengan kecepatan kalau tidak salah 20 km per jam larinya. Mengerikan pada masa itu. Dan saya pun begitu selesai huru-hara itu, saya tumbang bangku dari kontrak. Saya bangun rumah hanya sampai kuda-kuda. Sudah tidak ada yang bayar. Akhirnya rumah itu menjadi utang dan saya dililit utang. Teman-teman saya bilang, Pak Nababan, nasibmu sudah berakhir, berangkatlah ke Australia. Nah, saudara, saya dijanjikan oleh orang yang lumayan kaya, Pak Nababan, nanti kalau bisa di apply keluar, nanti saya bayar tiketnya. Itu kan enak ya, janji yang begitu masa susah. Aduh Tuhan, puji Tuhan, kita anggap itu malaikat. Saudara, ternyata pikirannya pada masa itu nge-apply bisa 500 juta sampai 1 miliar tidak keluar. Tapi namanya kita berharap. Saya berharap terus, akhirnya saya nge-apply visa itu 4 kali. 4 kali gagal. Yang kelima baru sukses. Karena di Jakarta dulu bisa bikin KTP di 4 kota.
kota. Jadi KTP saya yang pertama Jakarta Pusat, yang kedua Jakarta Utara, yang ketiga Jakarta Barat, yang terakhir Bekasi. Dan nama saya berganti-ganti. Nama asli saya Japanin Nababan. Yang pertama nge-apply karena nama baptis saya David Nababan, saya ganti. Japaninnya saya hilangkan, saya pakai David Sihongbi. Karena Nababan itu ada 4, Silaban, Hutasoy, Nababan, Banturuan, itu Sihongbi. Tidak ada yang salah di sana. Saya ganti nama saya David Sihongbi. Nge-apply visa hanya 1 juta pada masa itu. Gugur sampai 4 kali. Nama saya ganti-ganti 4 kali, gugur juga. Akhirnya saya kembali ke nama asli Japanin Nababan, tinggal di Bekasi. Saya nge-apply saudara, dan tidak ada lagi harapan. Ya udah, kalau mau dikasih visa, puji Tuhan. Enggak dikasih, puji Tuhan. Sama dengan kita begini, kalau hidup puji Tuhan, kalau mati pun puji Tuhan. Enggak ada harapan. Kalau usaha pun begitu, ya kalau untung, kalau rugi ya sudah pasrah. Pada saat itu, begitu beberapa bulan saya ditelepon kedutaan, Mr. Japanin Nababan, visa already. Wah, luar biasa. Teman saya yang dulunya berteman dengan saya tidak mungkin. Begitu keluar, langsung saya bawa kepada yang menjanjikan itu tiket pesawat hampir 25 juta. Bu, ini visa sudah selesai. Aduh, pura-pura kaget pula dia. Aduh apa Bu? Saya bilang, itu tagihanku, bla bla bla. Itu ekonomi, memang ekonomi lagi. Akhirnya saudara, visa sudah keluar tapi tiket tidak ada. Akhirnya saya pulang dari Menteng seperti orang gila ke Bekasi. Waktu itu jam 12, sepertinya tengah malam. Linglung saya di situ. Saudara, saya selalu diajarkan ibu saya, apapun yang terjadi, selalulah katakan puji Tuhan. Mau kapal tenggelam sekalipun, katakanlah puji Tuhan. Di corona kemarin saya mau mati meninggal, saya hanya menyanyi saja, puji Tuhan, tidak jadi mati. Visa saya tidak ada tiket, saya mengatakan puji Tuhan. Saya pergi ke pinggir rel, ke rel kereta api, untuk mengatakan puji Tuhan. Apa di pikiran saudara kalau saya bunuh diri? Tapi saya di sana memuji Tuhan. Tiba-tiba teman tahu peristiwa ini, Pak Samuel, Pak Nababan, saya dengar pisang sudah keluar. Itu luar biasa loh. Orang lain kaget, saya menderita. Itu luar biasa. Sekarang nih pada masa ribut-ribut begini Jakarta, 1 miliar, kasih 1 miliar, nggak bakalan keluar visa. Tapi kenapa pisahmu keluar? Itu luar biasa. Emang apa yang kamu lakukan? Ya saya lagi di pinggir rel. Ngapain? Ya puji Tuhan. Kau nggak normal katanya. Dia bilang, Pak Nababan, saya bayar tiket. Nanti kalau sudah kerja, kembalikan. Lumayan. Tuhan jangan-jangan seperti janji ibu itu. Susah ekonomi. Saya mulai belajar. Jangan berharap sama manusia. Mau sepasti apapun, jangan pernah berharap sama manusia. Berharaplah sama Tuhan dalam perjalanan.
itulah tanda-tanda penyertaan Tuhan. Saudara, memang perjalanan ini banyak masalah. Saya belajar kenapa Tuhan, makin ikut Engkau, makin banyak masalah. Saudara, saya di latar belakangi, saya sekolah teologi di Petamburan, pusat PBI. Selesai saya kuliah, diutus ke Madura, ke perkampungan. Saya tahu Madura, udah ngeri orang Batak, mengerikan orang Madura. Tuhan, apa yang saya kesana? Akhirnya saya ke Australia. Aturannya saya ke Madura, saya pergi ke Australia, melarikan diri, mirip-mirip Yunus lah. Saudara, begitu Pak Samuel dikasih tiket, sudah ada tiket, puji Tuhan. Padahal masa itu saya baru penerbangan pertama dan Pak Samuelnya ada. Nah, waktu itu ada dia tugas daripada dokter seminar di Australia, dan saya disertakan menjadi dokter seminar itu. Itulah caranya. Sehingga saya harus berpenampilan dokter. Nah, orang Batak kasar begini mau dokter kan susah. Tapi saya dilatih 2-3 minggu pada saat itu, pakai jas, jalannya tegak dan baca buku. Itu dokter katanya begitu. Dan saya, saudara, selama latihan seluruh badan saya sakit semua. Orang biasa di proyek disuruh jadi dokter dan baca buku bahasa Inggris. Saya tanya Pak Samuel, ini kenapa harus begini? Nanti di Bandara Mascot Internasional itu semua setiap jengkal ada kamera. Begitu kau meragukan penampilanmu, kau deportasi. Karena memang dalam setiap negara, saudara, di bandara itu ada lane, ada garis. Sebelum kita melewati garis itu, kalau kita di garis Indonesia, hukum Indonesia lah yang diberlakukan kepada kita. Tapi setelah kita lewat garis itu, ada pun kesalahan, hukum Australia lah yang dipakai untuk mengadili kita. Berarti garis ini adalah garis pergumulan untuk memasuki setiap negara. Udah kita tahu hukum Indonesia. Hukum Indonesia itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di Australia itu luar biasa, orang dihargai. Makanya saya berusaha untuk melewati garis itu. Begitu Pak Samuel latih saya 3 minggu, pakai jas dan gaya yang berbeda. Gaya orang Batak kan gaya preman, premakan, kasar. Makanya setiap orang Batak lewat yang belum bertobat itu menyakitkan hati, kayak preman. Lewat aja dia udah sakit hati kita. Nah, saya dilatih jadi dokter. Nah, saudara, terus dilatih, dikasih batik tidak cocok. Ternyata orang Batak itu tidak cocok pakai batik, hanya cocoknya pakai jas. Nah, saya itu waktu itu dipinjamin jas dan pakai dasi, dan saya seperti dokter. Begitu sampai di Bandara Mascot Internasional Sydney, saudara, penerbangan pertama saya itu langsung naik Airbus. Jadi waktu Pak Samuel, saya bilang, Pak Samuel, kapan kita terbang? Saya bilang, ini kita pas sudah terbang, udah di atas Bandung katanya. Ternyata, saudara, saya nggak tahu kapan itu pesawat berangkat. Dia salah orang kampung, jangan lihat saya seperti itu. Saudara, begitu terbang, ternyata di pesawat itu enak. What do you want? Chicken? Rice? Anything? Why? Dia bilang gitu. Ini mah sudah lancar. Dulu nggak tahu apa-apa, hanya tahu yes, no, yes, no, yes, no. Dan yang terakhir hanya saya tahu press the law. Saudara, begitu sampai di Bandara Mascot Sydney, pagi-pagi kita sampai di sana. Saudara, orang Indonesia itu kelihatan. Karena banyak orang Indonesia yang melarikan diri, termasuk saya. Saya melarikan diri dari Indonesia karena guru Arab.
karena bangkrut, dan kedua, saya melarikan diri dari Tuhan. Saudara, begitu sampai di interview, begitu sampai di imigrasi, di hadapan garis itu kita berjejer antri. Kalau orang lain yang memang tujuannya ke sana jelas, dia santai saja. Tapi saya yang di belakang sudah gaya dokter, gaya yang dibuat-buat, sakit badan lagi saudara. Kita lurus-luruskan juga susah. Baca buku bahasa Inggris lagi. Kadang-kadang itu terbalik, udah terbalik, saya putar lagi. Saudara, begitu orang lain begitu lancar. Dan Pak Samuel ini tahu kelemahan saya. Satu, nggak tahu berbahasa Inggris. Yang kedua, kasar dan kampung. Sebenarnya dia lebih gemetar waktu saya mau diinterview oleh imigrasi. Kenapa? Kalau saya dideportasi, utang tidak bisa bayar. Saudara, begitu giliran saya. Di dalam hati saya selalu saya bilang, praise the Lord, puji Tuhan. Hanya itu aja modal saya. Begitu dipanggil saya di mejanya imigrasi, Mr. Japane Nababan. Langsung saya melihat. Dilihat wajah saya lihat wajah. Orang di luar itu, orang Amerika, orang Prancis, orang Australia, hanya 3 pertanyaan. Hanya 3, tidak akan diulang, langsung dieksekusi. Kalau orang Indonesia kan ditanya sampai bocor. Ditanya, kalau di Australia hanya 3. Begitu tidak bisa ditanya, langsung eksekusi, langsung batalkan. Dia bilang ke saya begini, Mr. Japan, what you doing come from Indonesia to Sydney, Australia. Saudara, ini udah ada sedikit bahasa Inggrisnya. Waktu itu mau saya lihat mulut imigrasi itu hanya berkedap-kedip, komat kami, nggak tahu bahasa Inggrisnya apa yang dia bilang. Saya hanya itu yang saya dengar, nggak ngerti. Biasanya kalau kita tidak jawab, naik nadanya. Mr. Japanen Nababan, what you doing? Come from Indonesia to Sydney, Australia. Saya makin tidak mengerti, suaranya aja yang makin besar. Pasang saya lihat wajahnya mirip tanah, pucat luar biasa. Saya lihat begitu. Dan yang terakhir, lebih keras lagi dan lebih tegas. Dan yang wawancara itu sudah berdiri. Mr. Japanen Nababan, what you doing? Come from Jakarta to Sydney, Australia. Saya membangga. Praise the Lord. Dia tercengang. Pak Samuel makin tercengang untuk tidak pingsan. Begitu berhenti sebentar, semua yang di sampingnya juga imigrasi, yang di samping kanan imigrasi, tercengang semua di bandara itu. Saya jawab, praise the Lord. Tercengang. Begitu dia tercengang, welcome my brother. Satu-satunya orang yang dipeluk pendatang ke Australia, ya saya. Begitu dipeluk, saya lihat garis itu, memang Tuhan, praise the Lord. Dan pihak imigrasi mengatakan, Mr. Japanen Nababan, my brother, welcome to Sydney, Australia. You my brother. Gak apa-apa, tepuk tangan dikit, gak apa-apa. Saudara, tidak selesai di situ. Saya bekerja di fish market. Tidak tahu bahasa Inggris, saudara, di perusahaan yang pakai bahasa Inggris. Fish market itu
itu menjual segala seafood. Contohnya kalau udang pro, ukurannya itu ternyata ada 50 ukuran. Large, large, small, dan udangnya juga bermacam-macam, tiger pro dan lain sebagainya. Nah, suatu waktu supervisor saya suruh saya, dia bilang begini, Japanen, take one box smoky please. Saya pikir apa itu smoky? Saya muter-muter di gudang, apa itu smoky? Akhirnya saya muter di Bismarket itu, saya cari orang Indonesia. Kalau smoke sih saya tahu. Kalau smoke kan smoking merokok, saya tahu berasa. Makanya kalau ada yang merokok di sini, saya bilang kau berasa ya gitu. Nah, smoke itu berasa. Il-nya saya tidak tahu. Il. Ada yang tahu il? Il itu belut. Jadi smoke il itu berarti belut yang diasapi. Nah, ikan ini, belut ini berasal dari Filipina. Rasanya enak. Tapi saya tidak tahu. Disuruh saya ambil smoking, tapi saya bawa udang. Begitu sampai saya di depan supervisor, Japanen, you talk too much, sleep too much, eat too much, nothing to do. Menyakitkan. You stupid. Orang Batak kalau dimarahin, dia balas marah. Nampak dengan saya pergumulan, saudara. Kalau kita tahu bahasa, kita marah dalam bahasa itu masih enak. Lah, kita nggak tahu bahasa Inggris, kita tahu dalam marah, mau marah dalam bahasa Inggris. Makanya marah saya marah pidana. Jadi marah saya hanya begini, I kill you, I kill you, I kill you. Hanya itu marah saya. Begitu saya marah sama supervisor, datang teman saya, don't say like that. Karena kenapa? Kalau ancaman, bahasa ancaman di Australia itu pidana. Jadi saya mau dipidanakan, udah mau ditelepon polisi. Teman saya bilang begini, Pak, itu Pak Japanen, dia tidak tahu bahasa Inggris, dia hanya tahu I kill you. Akhirnya orang yang mau telepon polisi nggak jadi. Makanya benarlah firman Tuhan, dalam segala perkara Tuhan turut serta mendatangkan kebaikan. Yang bodoh sekalipun Tuhan bisa pakai. Makanya berjalan bersama Tuhan, masuk dalam rencananya, Tuhan pasti pelihara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pak Alex, ini ada 4 yang mau saya sampaikan. Ini sudah jam 7.04, nanti jam 11 baru selesai. Saudara, apa maksud Daud berjalan dalam lembah kekelaman? Dan apa korelasinya berjalan bersama Tuhan dalam hidup kita? Nah, yang pertama, berjalan dalam lembah kekelaman, yaitu lembah kekelaman adalah sebuah realita kehidupan. Artinya Daud dalam segala kehidupannya, mau salah, mau benar, mau dia hebat, dia mengakui seluruhnya di hadapan Tuhan. Tidak ada kepura-puraan. Makanya kalau kita berjalan bersama Tuhan, jangan ada dusta di antara kita. Berjalanlah seperti firman Tuhan, katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Makanya jangan ada kepura-puraan. Kadang kalau saya lihat orang memuji Tuhan, banyak yang berpura-pura, tidak serius. Saudara, saya pernah naik kapal laut dari Jakarta ke Pontianak. Saudara, kalau naik kapal laut itu biasanya banyak orang Kristen diadakan ibadah.
Makanya bisa saya bedakan ibadah di darat dengan ibadah di laut beda, saudara. Kalau ibadah di darat, kalau memberikan persembahan jemaat yang di darat, itu. Kalaupun dia salah ambil yang merah itu, dia seperti mikir, salah ambil. Nah, kalau ibadah di laut karena goncangan badai, gelombang, itu kita benar-benar memuji Tuhan. Sangat kusut luar biasa. Kalau nyanyinya luar biasa, tidak ingat siapapun. Dan kalau persembahan saudara, tidak seperti persembahan kita itu mulutnya kecil. Persembahan kita adalah dus karton yang besar. Karena goyang, kan kita kalau mulutnya kecil kan cari-cari nggak jumpa itu mulut yang kecil itu. Jadi harus kardus. Dan orang yang di sana memberikan persembahan, masukkan tangan ke kantong, ambil semua dan taruh di dus, di kantong itu, di dus itu. Artinya orang percaya supaya serius memberikan persembahan harus digoncang-goncang, harus dilautan. Saudara, jangan ada kepura-puraan. Jangan karena sesuatu engkau merindukan Tuhan. Jangan karena sesuatu engkau menyala-nyala melayani Tuhan. Jangan karena sesuatu engkau memberikan yang besar kepada Tuhan. Tapi walaupun susah senang, tetaplah engkau menyala untuk Tuhan. Artinya Daud mengatakan lembah kekelaman adalah realita, kenyataan. Dan walaupun dia diterpa masalah gelombang badai, dia tetap mengatakan Tuhan itu baik. Nah, dalam perjalanan kita saudara sampai hari ini, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melewati badai, lembah kekelaman. Tapi walaupun mungkin kita sakit, kita tetap menyatakan Tuhan itu baik. Walaupun kita berkekurangan sekalipun, bahkan diambang kehancuran, itulah realita yang kita hadapi. Dan kita tetap mengatakan terima kasih Tuhan, praise the Lord. Berarti kalau kita menghadapi realita kehidupan, berarti perjalanan kita menjadi perjalanan yang surprise, yang selalu mengucap syukur. Yang sering saya mengatakan, mengucap syukur itu adalah kekuatan. Bilang kiri kanan, kau dengar itu. Lembah kekelaman sebuah realita kehidupan. Saudara, kenapa ya ikut Tuhan itu? Saya makin melayani Tuhan, saudara. Masalah saya bukannya berkurang. Dan ternyata dari survei-survei yang saya tanyakan, ternyata orang hebat itu adalah orang yang banyak menghadapi masalah. Dan orang yang tidak bertumbuh itu adalah orang yang pemalas dan tidak mau bertindak dan tidak mau mengambil resiko. Saudara, saya sebagai orang Batak dan menjadi hamba Tuhan, resikonya besar. Dulu waktu saya dari Siborong ke Jakarta, tujuan saya Jawa Barat, Cirebon. Diturunkan bis ALS saya di Jakarta Barat. Karena kernetnya tidak tahu, tidak bisa membedakan mana Jawa Barat, mana Jakarta Barat. Akhirnya tujuan saya ke Cirebon diturunkan di pertamburan Jawa Barat, Jakarta Barat. Saya tanya alamat yang saya bawa. Pak, ini saya mau ke tempat ini. Bapak itu bilang 5 hari lagi
itu pun jalan kaki baru nyampe. Saya baru sampai, orang kampung nyampe di Jakarta, saudara. Lihat gedungnya aja kita udah semaput tuh. Gak pernah lihat gedung bertingkat di kampung. Saya lihat itu, apa itu, kabel sutet itu. Saya bilang teman saya, kok tinggi-tinggi banget ya jemuran di Jakarta ini. Kau bodoh sekali, itu bukan jemuran, itu PLN. Begitu kita naik bis 46, itu ada jembatan penyeberang. Teman saya bilang nunduk-nunduk, saya nunduk di bangku sudah. Kirain itu mobil bisa tabrak itu penyeberang. Ternyata saya di-prank. Realita kehidupan yang saya tempuh sudah panjang luar biasa. Bahkan di doa puasa Ester, yang pertama saya naik ke Gunung Salak, koordinatornya Pendeta Perdi. Dan ternyata yang sudah lama ikut doa puasa bukan yang memberkati. Pak Jabanin ikut doa puasa hari pertama itu pingsan 3 kali. Saudara, saya mikirkan pingsan 3 kali, boro-boro mau berdoa. Pak Jabanin hari pertama itu kalau mandi masih boleh, hari kedua mengerikan. Ternyata tidak semua instrumen yang bersama dengan kita mendukung, tapi dengan berjalan dengan Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mendukung kita. Masuk dalam rencana Tuhan, hanya Tuhanlah yang mendukung perjalanan kita. Makanya benarlah firman Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Saudara, lembah kekelaman yang pertama, bahwa lembah kekelaman yang pertama adalah realita kehidupan. Saudara, yang kedua, apa itu lembah kekelaman? Lembah kekelaman adalah di mana di jalan lembah kekelaman, disitulah Tuhan melatih kita untuk bisa berjalan. Jadi kalau saudara menghadapi kesulitan, sering jemaat telepon saya, Pak Pendeta, suami saya udah kayak Udin, jarang pulang. Bagi ibu itu lembah kekelaman. Saya bilang, Bu, gak apa-apa. Nanti kalau dia hidup, masih hidup, dia akan pulang. Kalau mati, paling nanti dikabari polisi. Ibu itu bilang, gimana sih Pak Pendeta, nggak rohani? Artinya saya mau jawab sesuai dengan keinginan dia menghibur. Artinya, di jalan lembah kekelaman, disitulah Tuhan melatih kita. Berarti di dalam setiap pergumulan kita, waktu kita mengatakan Tuhan dalam kesendirian saya, dan Daud mengatakan itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya di dalam setiap masalah yang dihadapi Daud, disitulah Tuhan membentuk pribadi Daud yang luar biasa. Saudara, perjalanan bangsa Israel 40 tahun berputar-putar. Saya sudah ke Israel dan saya tanyakan, kenapa begitu lama bangsa Israel di dalam perjalanan di padang gurun? Orang Yahudi bilang begini, untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dibutuhkan proses yang sangat panjang. Untuk menghasilkan hamba Tuhan yang berkualitas, berintegritas, berhati Tuhan, dibutuhkan proses yang sangat panjang.
untuk menghasilkan istri yang penolong dibutuhkan proses yang sangat panjang. Saudara, lembah kekelaman di sanalah Tuhan melatih kita. Mungkin kenapa datang masalah kepada kita? Kenapa selalu diterpa masalah? Karena Tuhan sedang melatih kita. Orang Batak itu turunan pemarah, sukanya marah-marah. Ya, dari keras suaranya aja sudah marah, padahal belum marah, apalagi marah. Saya dilatih dengan istri saya. Kalau dia bicara di meja, tidak selesai 2 jam. Sampai iya, olo, G, udah habis. Tetap dia ngomong. Dan saya berdoa, Tuhan, itu engkau apa tidak capek dari tadi? Benarlah dari terbit matahari sampai masuknya dia ngomong. Dari situ saya belajar. Setelah saya belajar, ternyata kalau saya marah hanya merugikan saya sendiri. Dan penelitian menyatakan tidak ada berubah kalau kita hanya marah-marah. Justru mungkin jadi batu sandungan kalau kita marah-marah, bukannya orang bertobat. Akhirnya begitu saya dengarkan istri, setiap dia curhat, ya Tuhan, daripada dia curhat ke tetangga, mendingan curhat ke saya. Padahal kadang-kadang dengar dia sakit badan semua. Ya, saya sudah lama enggak ngomong itu. Kita stop aja, enggak, terusin aja. Kalau tidak engkolmu itu sudah pegal ya baru berhenti. Saya bilang, sayang kok begitu sih, katanya. Artinya dia sudah puas. Dia merasa lega, saya dalam lembah kekelaman. Saya dilatih dalam lembah kekelaman. Saudara, istri kita yang luar biasa itu, sering saya mengatakan, hanya perkara menuju restoran aja bisa masalah. Pak, kita dari jalan Panjaitan atau jalan Sisingamangaraja, kita putuskan jalan Sisingamangaraja. Dia bilang begini, udah di tengah jalan, kenapa ya jalan Sisingamangaraja macet? Lah kita kan sama-sama nggak tahu kenapa tadi kita tidak dari jalan Panjaitan. Saya bilang, mau Sisingamangaraja, mau Panjaitan, sama saja orang Batak. Saya bilang, dia bilang, di situ saya dilatih untuk walaupun saya benar, saya bisa minta maaf. Walaupun saya benar dalam sesuatu masalah dengan dia, saya dikuatkan untuk minta maaf. Berarti bukan soal benar dan salah, berarti soal penyertaan Tuhan dalam perjalanan kita. Kalau istri kita itu kan lama, dia sadar, baru dia beberapa jam baru sadar. Waktu kita yang benar, kita minta maaf, sayang, maaf ya kalian. Iya, kau bisa-bisa aja kau ngomong begitu, disalahin kita, padahal kita yang benar. Ya, aku yang salah, kau yang benar. Begitu berjalan waktu, dia akan berpikir agak lambat pikirannya karena pakai perasaan. Dia berpikir, ya ternyata suami saya yang benar. Dan dia datang kepada kita, sayang, yang tadi itu ternyata aku yang salah.
sebenarnya A, B, C yang kita omongin itu. Kita bilang memang kan itu yang saya bilang. Kenapa kau potong? Sayang, aku kan agak emosi. Padahal kita udah berdarah-darah. Jawabannya beres saja. Artinya lembah kekelaman. Disitulah Tuhan menyertai dan melatih kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, apa itu lembah kekelaman dan apa korelasinya berjalan bersama Tuhan? Yaitu lembah kekelaman harus dilalui dengan mandat dan kuasa dari Tuhan. Saudara Daud dalam perjalanannya, dalam peristiwa Uria yang memalukan, seorang raja masih kita bilang apa ya, pergi dia ke atas rumah, seorang raja lagi, lihat istri orang lagi mandi. Setelah itu dia ambil. Padahal seorang raja integritasnya sebenarnya terpuji, tapi kelakuan budak. Seorang raja memiliki kelakuan budak, ingin memiliki milik orang lain. Dan lebih kejinya, suruh Uria berperang pada baris terdepan. Apa tujuannya? Supaya mati. Keji luar biasa. Padahal Daud adalah seorang yang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan. Berarti lembah kekelaman harus dilalui dengan mandat dan kuasa daripada Tuhan. Kalau kita melampaui, keluar dari mandat itu, dari rule Tuhan itu, kita tidak beres. Kita akan hancur. Kita akan gagal seperti Daud. Makanya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya sudah lihat di Israel tongkat yang dituliskan oleh Daud. Ternyata tongkat itu ada bengkoknya di satu ujung, dan sering itu dipakai kalau domba lari dari jalurnya, itu dicantolin ke domba itu, ditarik supaya ke jalannya. Nah, kalau tongkat itu di masa sekarang adalah firman Tuhan. Ukuran hakim untuk kita benar atau salah adalah firman Tuhan. Dari mana kita tahu sudah sesat? Dari mana kita tahu bahwa kita berdosa? Ukurannya hanya firman Tuhan. Makanya saya sering mengatakan, bacalah firman Tuhan. Menjadi koreksi, menjadi cermin, menjadi tongkat. Di mana kita mau jatuh dalam dosa, tongkat itulah yang menarik kita pada kebenaran. Yang kedua, gada. Gada adalah pukulan, bentuk dari kayu itu untuk memukul, dipakai oleh Daud. Kalau singa menyerang dombanya, langsung Daud memukul singa itu. Artinya Tuhanlah yang memproteksi kita. Jadi kemanapun kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan melindungi kita. Tapi banyak orang Kristen, orang percaya sama Tuhan, mau ke kamar mandi, Pak, bangunin jam 2 malam, temanin dong saya. Kemana kamar mandi? Sudah gelap, dia nyalain lampu, takut apa? Takut cicak. Masih banyak orang Kristen, orang percaya, kalau keluar malam orang hamil tusuk paku di rambut. Kenapa? Supaya terlindungi dari setan. Masih banyak orang percaya, katanya kalau tangan kanan gatal,
Apa itu? Masih ada. Kalau tangan kiri gatal dapat duit, kenapa yang kurapan semua tetap miskin? Saudara, lembah kekeraman harus dilalui dengan mandatnya Tuhan, dengan firman Tuhan. Itulah yang membimbing kita, yang membuat kita bahagia. Ruang dua saya ada di lantai 2, saudara, 1 kamar. Dulu rumah itu saya beli, ada gudang dibikin di atas, dan saya bikinlah itu ruang 2, ada perpustakaan kecil, dan disitulah saya juluki kamar saya itu kamar perang. Kalau saya ada masalah dengan istri saya, karena masalah akan selalu ada aja, padahal bukan masalah, hanya masalah kecil, kita bisa miskomunikasi. Naiklah aku ke tempat itu, berperang, berdoa, dan baca firman Tuhan. Setelah saya turun, entah perubahan yang terjadi. Istri saya yang belum duluan, saya jangan lama-lama di atas. Padahal saya di atas hanya berdoa dan baca firman. Kalau saya susun khotbah ini, saya berulang-ulang naik turun. Karena waktu kami berbicara di meja makan itu, ada inspirasi yang datang. Dan istri saya bilang, kenapa sedikit-sedikit naik ke atas? Dari pembicaraan itu ada inspirasi. Dan saya catatkan, tambahkan, naik turun. Perjalanan bersama Tuhan di lembah kekelaman. Disitulah Tuhan. Disitulah kita lalui dengan mandatnya Tuhan. Sehingga berjalan bersama Tuhan, hidup ini adalah surprise. Bila kiri kanan kau dengar itu. Yang terakhir, boleh dulu kita tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya selalu berdoa, jangan satupun Tuhan ngantuk, jangan satupun Tuhan ngantuk walaupun lapar. Yang terakhir, lembah kekelaman hanya sementara. Jangan lebay dalam hidup ini, jalanilah dengan surprise. Kalau ada masalahmu, jangan sepertinya engkau mau mati, tidak ada lagi harapan. Lembah kekelaman yang dituliskan oleh Daud hanya sementara. Makanya jalanilah dengan sukacita. Setiap meter langkahmu, katakanlah praise the Lord, praise the Lord. Nanti engkau pulang ke rumah ketemu suamimu yang tidak jelas, mungkin tahu banyak lagunya, katakanlah, suamiku praise the Lord. Hanya 2 kemungkinan yang dipikirkan suami. Yang pertama, roh apa yang masuk ke istri saya ini? Yang jelas itu Roh Kudus. Dan yang terakhir, suamimu akan berpikir, jangan-jangan ini hari terakhir buat dia. Artinya butuh proses, bukan hanya praise the Lord, hidupi di menjadi mendarah daging pujian. Dan sampai lata sekalipun hanya praise the Lord lah yang kau latakan, jangan lata yang lain. Ada banyak orang yang lata, begitu dia kaget, telur, patah, itu masih halus. Ada lagi yang lebih aneh, lata yang aneh. Saudara, waktu saya tidur di kamar yang sama dengan istri saya, waktu kita tidur selalu kita mengatakan good night sayang, kan gitu, selamat malam, kok saudara melotot sih? Istri saya yang saya cium. Kalau istri tetangga yang saya cium baru melotot, pendeta najis kan bisa begitu. Istri saya yang saya good night. Dia hadap ke sana, saya hadap ke sini. Antara saya belum tidur, istri saya
bilang begini, haleluya, haleluya. Yang saya dengar secara spontan, saya di sebelah sini, amin puji Tuhan, amin puji Tuhan. Saya dengar, istri saya ngorok, ternyata dia ngigo. Saya pikir dia bangun, padahal ngigo, ngigonya aja haleluya, haleluya. Dan itu luar biasa. Daripada istri kita itu ngigonya aneh, ada lagi istri tetangga begitu, ngigonya seperti ini. Akhirnya suaminya keluar rumah dan Pak RT tanya, itu kenapa ai yang di rumah itu? Kata Pak RT, Pak mohon maaf, istri saya lagi ngigo. Lembah kekelaman hanya sementara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya lembah kekelaman bukan tempat tinggal. Makanya Daud mengatakan berjalanlah. Apapun yang terjadi, berjalanlah. Mau susah mau senang, move on, bergerak. Apapun yang terjadi artinya berdoa terus. Mau dijawab Tuhan, mau tidak dijawab Tuhan, berdoalah senantiasa. Thomas, bukan Alva Edison, pendeta Thomas dalam khotbahnya tadi berdoa secara konsisten. Mau susah senang tetaplah kusuk berdoa, menyembah. Karena doa itu adalah relasi, bukan kata-kata. Berarti kalau kita sering berdoa, kita tidak perlu ngomong begitu panjang seperti pantun ketupat. Karena Tuhan mengerti bahasa air mata. Berarti kalau kita berdoa sampai meneteskan air mata, kita punya hubungan kepada Tuhan dengan hubungan yang baik. Saudara, saya punya hubungan dengan istri. Jadi kalau saya minta teh manis, tidak perlu saya ngomong, istriku bikinlah teh manis, gulanya 1 sendok, tehnya 1, taruh di gelas, taruh di meja. Tidak perlu, karena kami punya hubungan. Begitu saya kedip mata kiri, itu teh manis. Kalau kanan, kopi susu. Kalau dua-dua tidak jelas. Saya mau menggambarkan ada hubungan. Saudara, kalau disuruh doa makan, jangan doa siapa. Kelihatan hubunganmu tidak ada. Saya pernah di dalam satu gedung dihadiri oleh 1.500 orang. Saya disuruh doa makan. Dalam doa setiap Nababan 13 Oktober itu diadakan berdoa seluruh dunia. Marga khusus marga Nababan. Dan saya disuruh berdoa makan. Saudara, orang Batak itu saudara susah kayak orang Yahudi, keras tekuk. Jadi begitu dibagikan langsung ada yang makan, belum berdoa. Ampun Tuhan, rakusnya bangsa. Saya juga udah berpikir, Tuhan nanti bagaimana saya berdoa. Udah separuh yang makan, separuh mungkin ada yang setia ya, yang harus kalau tidak makan bersyukur dulu, kayak kita di sini. Hari Rabu kalau dua puasa, jangan antri seperti orang kelaparan. Ambillah secukupnya. Tolong ambil secukupnya. Saya kadang-kadang mengamati saudara saya. Itu di piringnya itu menggunung saudara. Saya pernah di Kevin Ray saya bilang, Pak, masih kelihatan enggak saya di seberang sini. Memang kenapa Pak? Itu makanan mau menggunung. Jadi waktu saya disuruh berdoa saudara, separuh sudah makan, yang lain masih tahan. Saya berdoa, mari kita berdoa. Yang berdoa pendeta Japanin Nababan, saya pergi ke mimbar. Mari kita berdoa
Bapa di dalam surga, berkatilah Tuhan makanan yang sudah dimakan. Saya ngomong begitu, yang makan itu berhenti, lipat tangan, tutup. Berkatilah Tuhan makanan yang sudah dimakan, dan juga Tuhan makanan yang belum dimakan. Amin. Semua yang hadir itu puji Tuhan. Yang makan duluan itu malu tersipu-sipu. Saudara, lembah kekelaman hanya sebentar. Berjalan bersama Tuhan. Saya beri intisari kepada kita. Berjalan bersama Tuhan mengajarkan kita bahwa perjalanan hidup kita adalah realita kehidupan. Yang kedua, perjalanan hidup kita adalah masa-masa di mana Tuhan mengajar kita untuk dapat berjalan. Dan yang ketiga, tanpa mandat dan kekuatan Tuhan, kita tidak dapat menjalani hidup ini. Dan yang terakhir, perjalanan hanya sementara untuk membentuk kita menjadi pemenang menuju kehidupan yang kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang luar biasa. Indah rencanamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa.
Dan sekalipun berjalan dalam lembah kegelapan, kita tidak takut bahaya, karena Tuhan melindungi kita. Indah rencana. Sebelum kita akan masuk dalam doa berkat, besok kita akan kembali jam 5 pagi untuk doa subuh, dan sebentar jam 10 kita sudah bisa istirahat kembali. Kita akan masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang hebat luar biasa, telah membawa kami sejauh ini. Kami percaya kami berjalan dalam rencana-Mu yang hebat luar biasa, dan kami merasakan bahwa perjalanan ini perjalanan yang luar biasa. Sampai Engkau dalam yang kedua kali, bahwa kami akan diselamatkan ke dalam kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah engkau berkat dari Allah Bapa, pertolongan kasih di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus yang menuntun kita dalam segala kebenaran. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri sesi terakhir pada hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima